Halo, di video ini kalian akan bisa buat video yang proper dan bagus walaupun kalian belum punya pengalaman sama sekali. Pernahkah kalian melihat bunga matahari yang besar dan cerah? Ternyata bunga ini adalah rumah makan favorit bagi. Yang penting kalian punya kemauan, pasti punya internet, punya laptop atau PC, dan punya CapCut gratisan juga nggak masalah. Karena di sini aku akan mencoba mengajarkan kalian, dan di sini aku akan mengajarkan yang sangat-sangat dasar, dan aku bisa yakinkan ketika kalian selesai nonton video ini, kalian bisa minimal membuat video yang proper. Jadi bukan advanced editing, tapi cukup basic editing yang proper untuk kalian upload. Tanpa panjang lebar, pastikan kan sudah punya CapCut. Kalian boleh pakai video kalian sendiri, stok audio kalian sendiri, atau kalian bisa pakai stok yang aku gunakan di sini persis seperti yang aku gunakan, yang sudah aku upload di Google Drive. Kalian tinggal download aja di link ini. Kita buka CapCut-nya. Abaikan semuanya, kalian cukup fokus sama create project. Oke, di sini UI-nya kurang lebih terbagi dari 4 section, yaitu adalah import untuk stok foto, video, dan audio kalian. Di sini adalah preview yang sudah kalian edit, jadi hasil timeline. Di sini adalah timeline yang hasilnya nanti akan ada di sini, dan ini adalah details dan juga nanti akan berubah sesuai apa yang lagi kita klik di bagian sini atau di sini. Di sini juga akan berubah. Tanpa panjang lebar, kita klik import. Caranya sederhana, kalian bisa pakai ini. Di sini sudah ada semua stok video dan narasi yang dibutuhkan. Yang belum ada itu adalah background. Kalian bisa cari background kalian sendiri atau menggunakan background versi CapCut. Supaya kita sama, mungkin kalian bisa tiru dari caraku ini di CapCut. Ini ada lagu, kita klik audio, lalu kita pilih apa ya, random aja ya, terserah kalian mau audio apa. Di sini itu kita bisa kembali lagi ke import, kita klik. Di sini ada layer 1 dan 2, ini adalah layer audio dan video. Kalau yang di atas sini yang ada logo icon kayak play itu adalah artinya layer video. Semua video kalian akan ada di layer ini dan ke atasnya. Lalu kalau di sini ada yang ada icon musik itu adalah layer audio. Jadi semua file audio kalian akan ada di layer ini dan terus ke bawah jika ada lapisannya lagi, ada layer lagi. Nah, di sini kita udah coba masukkan background. Banyak orang memulai video itu adalah dengan langsung drag video-videonya dalam timeline. Itu nggak ada masalah juga, tapi kalau dari pengalaman aku sebagai editor yang cukup lama bermain di dunia video ini, aku selalu mulai dari audio. Jadi kita susun dulu ceritanya itu dari audio. Nah, kita udah punya background, kita bisa pakai narasi ini. Narasi ini pakai AI. Ya, bisa kalian cari sendiri ya cara buat narasi AI seperti apa. Kalau ini adalah narasi yang aku rekam sendiri seperti ini dengan alat recorder. Jika kalian nggak punya alat recorder dan ingin suara yang bagus, saranku adalah kalian rekam pakai HP recorder dan HP-nya itu dekat, mungkin di dada atau kalian pegang seperti ini. Itu menghasilkan suara yang sangat bagus kok. Oke, let's say kita pakai audio ini. Kita lihat dia otomatis karena ini audio, dia nggak akan nempel di bagian layer. Dia akan langsung membentuk layer baru. Kalau dia menimpa bisa juga di sini, jadi dia akan satu layer. Nah, tentu karena sifatnya ini adalah beriringan waktunya, beriringan audionya berjalan antara narasi dan musik, maka ini kita letak di atas. Kita dengar dulu audionya ya. Ya, ada tes-tes, kita cut bagian situ, kita bisa zoom timeline di bagian sini ke kanan. Bagian tes-tes ini kita hapus. Cara ngapusnya berbagai macam cara. Misalnya aku pakai klik ini, tinggal ke sini, tinggal tarik ini, dia akan kepotong. Atau cara kedua adalah aku potong pakai shortcut Q. Ya, apa itu shortcut Q? Shortcut Q itu penjelasannya itu ada di sini. Ketika aku tekan Q, maka dia akan delete left, menghapus semua di bagian kiri dari sisi garis potong ini. Kanannya akan disimpan. Ini satu lagi adalah W. Artinya, dia akan memotong sisi kanan ini, dan sisanya sisi garis kiri ini, sebelah kirinya akan tetap bertahan. Jadi kalau kita tekan Q akan seperti ini, bagian sini hilang. Kalau kita tekan W, maka bagian sini yang hilang. Ya, seperti itu. Karena kita mau menghilangkan bagian yang tes tadi, maka kita tekannya adalah Q.
Kita tekan kata Q di sini. Dan kita bisa putar. Di sini kita bisa ngerasakan keanehan audionya, yaitu adalah suaraku terlalu kecil, voice over terlalu kecil. Kita bisa naikin volumenya seperti ini. Lalu setelah dinaikkan, aku akan perhatikan di bagian sini. Apakah ini akan mencapai merah atau enggak? Lebah dan kupu-kupu sangat suka saling matahari yang manis. Ya, mencapai merah itu artinya peak, artinya akan over, itu akan jelek di speaker dan akan jadi kesannya pecah. Jadi kita turunkan sedikit, mungkin nggak plus 9,8 tapi misalnya di plus 6 misalnya. Sorry, bisa juga ganti di sini. Coba kita putar. Masih gede banget. Jadi cara ngontrol itu saranku dari sini, bukan dari speaker kalian, karena speaker kalian tuh kan akan ada volumenya tuh. Kalian jadi bingung, ini sebenarnya udah kuat banget atau enggak. Jadi pakai indikator visual, yaitu adalah pakai peak seperti ini. Ini adalah standar di dunia audio. Mau kalian pakai equalizer, kalian anak band, kalian pakai mixer, pasti ada icon merah, hijau, kuning seperti ini. Hijau artinya masih dalam batas aman. Kuning, orange juga masih batas aman. Merah itu berarti udah over. Secara overall kayaknya udah bagus, cuma masalahnya adalah suaraku ketutup karena backsound-nya berimbang dengan si vokal, si recorder. Jadi yang kulakukan adalah aku harus turunkan volume dari si backsound, seperti ini. Hai teman-teman, pernahkah kalian melihat bunga matahari yang besar dan cerah? Ternyata bunga ini adalah makanan favorit bagi para struggle. Ternyata bunga ini adalah, karena audio cukup panjang, mungkin aku bisa mulai dari sini. Aku akan mulai dari sini berarti. Nah, gitu. Yaitu sense kalian sendiri sesuai kebutuhan video, tapi aku akan mulai dari sini. Yang akan aku tekan Q. Lalu ini akan aku geser ke kiri sini. Baru masuk audio. Hai teman-teman, pernahkah kalian melihat bunga matahari yang besar dan cerah? Ternyata bunga ini. Oke, karena ini udah mulai masuk vokal, ini volume di sini wajar dikecilin. Adalah wajar di sini dikecilin di minus 4. Tapi di awal ini aku pengen volume musiknya naik. Gimana caranya? Dalam satu layer audio volumenya naik turun. Gampang, kalian tinggal tambah namanya keyframe seperti ini. Ini adalah keyframe, add keyframe. Pastikan audio yang kalian ingin edit tuh terklik dulu di sini. Sudah ada keyframe, di sini minus 4. Di sini kita bisa tambah keyframe lagi. Ya, lalu kita bisa naikkan volumenya seperti ini. Ya, kalian akan lihat perubahannya. Maka hasilnya, bahkan ini bisa kita tarik nih seperti ini. Mau sepanjang apa gradualnya. Ya. Pernahkah kalian melihat bunga matahari yang besar? Halus jadinya. Jadi kalau kalian ngerasa mau nonton video ini, tutorial ini, ingin sekedar ngedit video, tapi kenapa awal-awalnya fokus audio? Ya ini adalah saran tip pro dari aku adalah biasakanlah mulai dari audio. Karena begitu audio sudah terbentuk, kalian gampang mikirin mau letak videonya itu di mana dan berapa detik. Karena udah kebentuk. Daripada kalian buat video dulu baru cari musiknya, akhirnya bolak-balik pengubahan. Oh, ternyata nggak cocok nih ketika kena audio yang seperti ini, atau teks yang seperti ini, atau musik yang seperti ini. Jadi, inilah cara efisiensi waktunya sebenarnya. Oke, kita sekarang fokus ke video. Kita sini ada musik. Hai teman-teman. Oke, di sini kita cuma stok videonya karena sedikit. Kita bisa random dari video mana aja. Aku coba mulai dari sini. Aku kurang suka terlalu banyak goyang. Di sini aku potong dengan cara tekan tombol Q. Hai teman-teman, pernahkah kalian? Oke, sampai sini menurut aku cocok. W. Hai teman-teman, pernahkah kalian? Oke, di sini aku bisa stabilize. Misalnya masih ada getaran ya. Coba kita bikin yang minimum cut. Di sini akan processing. Ini tergantung kecepatan dari laptop atau PC kalian ya. Oke, kita lihat hasilnya.
Lebih stabil tapi ada J-Lo effect. Itulah dampak dari stabilisasi. Karena ini video shoot pertama, rasanya J-Lo effect akan mengganggu. Jadi ini mungkin aku letak di nanti-nanti aja. Soal di sini. Ini aku matikan dulu. Ketika digeser di CapCut kan kayak langsung, ini kenapa ya? Karena ini ada magnetik ya. Magnetik itu dia langsung nempel ke layer terpaling kirinya. Ini dia. Jadi kita matikan dulu, turn off dulu, supaya dia bisa kita geser dimanapun yang kita mau. Ya, sepertinya nggak menarik ya pakai stabilisasi, tapi aku cuma ngasih tahu fitur itu ada di CapCut. Cuma aku melihat hasilnya aku nggak sesuai standarku, jadi ini aku bikin matikan aja. Oke, karena itu kupu-kupu nggak cocok, berarti nanti kita kasih kupu-kupu aja. Lalu kita lihat ada file apa. Ini kupu-kupu. Oke, kita ambil video ini, kita ambil. Lebah dan kupu-kupu sangat suka saat di matahari yang manis. Mereka terbang dari bunga ke bunga. Mereka terbang dari bunga ke bunga. Jadi aku pengen ambil di bagian tadi lebahnya itu terbang juga. Jadi coba kita ambil dari sini. Lebah dan kupu-kupu sangat suka saat di matahari yang manis. Mereka terbang dari bunga ke bunga. Oke, mereka akan terbang dari bunga ke bunga. Menikmati nektar lezat yang kaya itu. Nektar ini membantu mereka tetap kuat dan aktif sepanjang hari. Jadi kita potong misalnya, tekan tombol W. Lalu ini ada gambar yang menarik nih kayaknya. Hai teman-teman. Nah, ini bisa nih kayak gini. Jadi cukup ada motion ya. Awalnya cukup semangat, jadi kita ambil yang ada motion. Begitu, hai teman-teman, kita ganti dengan video lainnya. Kita potong. Hai teman-teman, pernahkah kalian melihat bunga matahari yang besar dan cerah? Ternyata bunga ini adalah rumah. Oke, karena kata-kata awalnya bunga, maka bunga duluan baru detailnya, rencana. Lebih enak story-nya jadinya. Ini kalau pengen rapat tinggal mentokin aja ke kiri gitu. Kalau nggak bisa, berarti ini artinya videonya terlalu lebar dibandingkan space di bawahnya. Jadi bisa kalian turunin dulu, kalian kecilin dulu, baru kalian tarik lagi. Oke, itu ada jeda, jadi kayak ada hitam. Jadi kalau kita zoom untuk memastikan itu ada space, tidak ada video ya. Bunga ini adalah rumah makan favorit bagi para serangga. Ya, itu juga ada jeda. Kita geser. Basically ini tinggal kreativitas kalian aja, pengen nyusunnya di bagian mana. Kita akan percepat ya bagian ini ya. Dengan dapat idenya, kalian bisa potong dimanapun dengan tombol Q atau W. Misal ya, sekali lagi aku tunjukin. Misal, oke, kalian mau ngambil gerakan di sini. Dari sini, dia mau pindah ke sini, kita ambil. Oke, kita bisa ambil dari sini, tekan tombol Q. Jadi hilang tuh sisanya yang lain. Membantu bunga matahari tumbuh. Nah, ini misalnya. Ini aku mau hapus bagian kanannya. Sahabat sejati di alam. Jadi lebih scenery alam. Ini ada kesalahan audio. Karena ini ada ingatlah 2 kali, maka kita harus potong dengan cara apa? Apakah Q, apakah W? Enggak, ini nggak cocok pakai Q atau W. Karena kalau Q atau W dia akan memotong sisanya. Padahal kita cuma mau motong bagian sini doang nih. Dari sini sampai sini. Maka cara yang paling tepat adalah pakai Ctrl B. Split. Split sekali. Split lagi. Gitu. Baru kita delete. Ini kita tarik.
Nah, dari tadi kan kita memotong videonya dengan cara di drag dulu ke timeline dan kita akan potong Q atau W atau pakai split Ctrl B. Bisa juga kita motongnya itu langsung dari preview di bagian sini. Caranya adalah misal untuk closing ini kita pakai video yang ini deh lagi, misal pakai video yang di awal tadi. Maka caranya kita tinggal klik dulu. Ya, ini ya, kita klik dulu. Kita tarik sini. Kita mau ambil bagian mana? Misalnya bagian sini. Kita bisa ambil gini, seperti ini. Ketika hijau ini sudah melingkar, maka itulah yang akan menjadi tarikan video tersebut ke dalam timeline. Tinggal drag aja. Ya kan. Matahari, ingatlah bahwa ada serangga kecil yang sangat berterima kasih untuk makanan manis. Anggap kita selesai sampai sini, kita bisa potong video audionya. Aku lebih suka pakai ini penutupnya lagi, alam tetap indah seperti ini. Oke, kita bisa close sampai situ videonya. Sebenarnya udah jadi. Karena konsep dasar video editing adalah menggabungkan audio dan visual. Nah, lalu ketika kita sudah punya timeline yang rapi, yang seperti ini, kita tinggal ekspor aja. Caranya cukup ekspor. Sayang sekali ya, jadi karena aku pakai audio yang pro, jadi tadi nggak bisa diekspor. Nah, kemarin kan contoh tadi kan memang untuk yang non pro ya, untuk yang gratisan ya. Jadi kita coba ganti lagu, kita adjust, kita delete ini, kita pakai lagu. Nah, ini random aja lah ya, mana yang kayaknya cocok. Lalu aku zoom out lagi. Basically sama. Ini aku potong bagian sini. Aku zoom in lagi. Aku kasih keyframe. Lalu di sini aku kasih V-frame. Lalu aku kecilkan volumenya. Seperti ini. Jadi hasilnya akan seperti ini. Hai teman-teman, pernahkah kalian melihat bunga matahari yang besar dan cerah? Oke, ujungnya kita karena terlalu abrupt ya, terlalu kasar berhentinya, kita pakai fade out. Caranya klik audio sini, kita pilih basic, kita pilih fade out seperti ini. Semuanya bekerja sama untuk menjaga alam tetap indah. Untuk menjaga alam tetap indah. Ini kalau rasanya kaget bisa pakai fade in, misalnya seperti ini. Hai teman-teman, pernahkah? Nah, ini ada fitur juga di CapCut itu yang menarik tuh, ada fitur ini. Kita akan coba fitur auto caption. Kita pilih teks, klik auto caption, lalu kita bisa pilih generate. Jadi enaknya CapCut tuh kayak gitu, kalian nggak perlu ketik manual lagi selama penyebutan kalian, pronunciation kalian itu bagus ya. Ya, jadi kalau udah diproses dia akan menghasilkan subtitle seperti ini di atas. Kadang-kadang ada yang salah, jadi kalau yang salah langsung kita delete aja. Kita bisa ganti stylenya. Satu aja kita ganti, bisa mengganti ke semuanya karena asalkan kita checklist apply to all. Karena ini subtitle, kita pakai cara yang mudah yaitu apply to all. Teksnya tadi udah benar semua, kita bisa ganti. Misalnya aku rasa di part tertentu dia itu terlalu susah terlihat. Teks warna putih di atas kuning cerah ini susah terlihat. Jadi gimana caranya? Supaya lebih kelihatan kontras, ini udah masuk ke aspek desain visual ya. Kita bisa nambah background misalnya. Tapi kalau hitam terlalu tebal, kan bisa pakai hitam seperti ini misalnya.
Itu salah satu cara misalnya. Hai teman-teman, pernahkah kalian melihat bunga matahari yang besar dan cerah? Itu opsi 1. Bisa juga kalian pakainya adalah shadow. Jadi ini backgroundnya kita matikan. Kita pakai shadow. Nah, lalu kita kasih blurriness dan distance-nya yang tipis, tidak terlalu jauh. Sorry. Oke. Nah, kalau aku sukanya di kiri bawah shadow-nya. Kiri bawah, blurriness, kita tebalin, dan warna putih misalkan ganti warna kuning. Cuma kan masalahnya kan banyak warna kuning di sini. Kita hari ini nggak mungkin pakai warna kuning karena nektarnya aja udah kuning. Jadi kita tetap pertahankan di putih. Ini tergantung kondisi video ya. Jadi jangan terlalu pakam juga ngikut ini persis, jangan. Atau kan bisa kalau masalah males, di CapCut tuh udah banyak pilihan yang cukup bagus ya menurut aku ya. Jadi kalian tinggal klik ini, show, dan akan pilih di sini. Misalnya, nih kita bisa pilih yang cepat nih. Hai teman-teman, mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini. Bisa juga. Jadi banyak cara ya untuk mencapai teks ini mudah dilihat. Nah, mungkin ini salah satu yang paling mudah sebenarnya nih, pakai stroke ya. Pakai stroke. Atau ya Pernahkah kalian melihat stroke-nya bisa ditipisin misalnya. Ini thickness-nya, ketebalannya bisa diatur. Oke, mungkin stroke-nya kita ganti warna hitam. Tapi ininya warna putih. Jadi macam-macam caranya, kalian explore aja sendiri. Aku akhirnya memutuskan pakai stroke hitam dan font warna putih. Sehingga bisa kebaca dimanapun. Lalu mungkin kalau kalian ganti font bisa. Ini selera kalian pilih font, cuma kalau ilmu desain mah pilih font itu juga ada ilmunya ya, jangan ngasal juga ya. Kalau tentang kalian suka atau font yang unik, menarik kalian pakai ya jangan juga, apalagi kan ini subtitle yang untuk dibaca. Saranku ya pakailah font-font yang aman untuk dibaca, yang memang cukup tegak dan memang wajar dipakai di tipe video seperti ini gitu. Kalaupun mau yang stylistik nggak apa-apa, tapi gedein fontnya, misalnya diganti freehand. Lalu kita harus ganti ukurannya menjadi font size-nya misalnya menjadi seperti ini yang lebih ramah lah ya. Misalnya apply to all. Hai teman-teman, cuma perlu diperhatikan bisa jadi offset di buat tempat lain. Nah, ini bisa lebih feminim ya kalau pakai font seperti ini. Terserah kalian ya. Tapi batasannya jangan juga tiba-tiba video yang sifatnya edukatif dan happy kayak gini, vibe-nya seperti ini kalian kasih font horor misalnya, ya jangan juga, itu malah mengganggu mood dari videonya. Jadi ini juga ada ilmu tersendiri lagi milih font. Jadi let's say kamu sukanya di sini misalnya, ya udah it's okay. Tahu kalian mau basic juga di yang misalnya salah satu font paling basic itu dipakai adalah Arial atau Myriad Pro. Di sini ada nggak Myriad Pro ya? Kalian bisa Helvetica juga font yang sangat template, dimanapun pasti ada Helvetica. Lalu bisa kita kecilin. Oke. Hai teman-teman, pernahkah kalian melihat bunga matahari yang besar dan cerah? Dan cerah. Nih mungkin aku gabungin aja nih. Aku kurang nyaman dengan besar dan cerah. Jadi ini kalau kita spasi di sini, dia akan turun. Ya. Yang besar dan cerah. Ternyata kita gabungin di sini. Ini personal preferensi, kalian mau niru persis nggak apa-apa, mau nggak pakai caption juga nggak apa-apa.
Tapi ini aku cuma mengajarkan kalian sebagai pemula bahwa basic-basic buat video itu gini doang gitu. Kalau mau nambah caption bisa, kalau kalian mau matikan juga bisa captionnya ini. Dan ini setelah timeline ini jadi, itu kan sebenarnya tinggal ekspor doang. Tapi kalian bisa lihat di sini ada namanya lock. Ini artinya layer ini semua di lock. Kamu nggak bisa geser-geser lagi nih, kayak udah pakem lah udah. Kalau mau, jadi bisa fokus ngedit yang mau dirubah yang ini misalnya bisa juga. Atau kita lock di sini, yang mau kita ganti hanya ini bisa juga. Jadi sifatnya memudahkan kita. Semua visibility-nya. Oke, kalau mau fokus sama ini nggak mau fontnya, mau fokus melihat font misalnya, kalian matikan dulu sementara layernya. Visibilitasnya bisa seperti itu. Nah, ini bisa juga track mute. Jadi andai ya video-video ini ada audionya, cara cepatnya adalah kalian tinggal track mute doang. Dan itu sampai ekspor pun kalau dia track mute dia akan tetap mute gitu. Jadi ini salah satu yang perlu diperhatikan juga ya. Jadi selain ada video, ada audio, juga ada teks. Sebenarnya kalau lebih advance lagi, itu ada efek-efek lagi di atas. Cuma mungkin terlalu panjang videonya kalau kita pakai efek. Tapi let's say lah kita mau ambil, namanya kita belajar CapCut ya. Fiturnya banyak, kita coba lihat sedikit efeknya. Ini kan videonya satu layer kebetulan, jadi bisa pakai efek-efek transisi. Sebenarnya aku kurang suka transisi lebay-lebay ya, untuk personal preferensi aja. Tapi kalau kalian pengen explore ya nggak apa-apa. Tapi aku tidak sarankan menggunakan transisi efek di setiap cutting video karena itu terkesan jadi cheesy ya, atau murah lah ya. Malah kesannya murah sebenarnya kalau makin banyak transisi itu. Justru kalau mau terkasih transisi unik itu di emphasis tertentu sebenarnya secara ilmu pro-nya. Tapi kalau kalian ingin explore, bisa, misalnya kita cari yang gratis ya, transisi gratis. Mana ya transisi ya, yang gratis. Ya whatever lah ya. Ini sekedar untuk kasih contoh doang. Ini misalnya. Udah tinggal letak di antara dua video, dia akan menjadi transisi. Lebah dan kupu-kupu sangat. Seperti itu. Ya ini aku bilang jadi kesan murah. Ingat nggak zaman-zaman video jadul yang video musik zaman dulu, karaoke misalnya, efek-efek ini. Karena zaman itu fitur baru sampai itu. Jadi orang ketika punya efek itu di-create dalam videonya ada efek itu. Kalau sekarang mah ya ini mesti banyak referensi lah ya sebelum kalian main efek ya. Nggak apa-apa juga, tapi aku tidak sarankan sebenarnya. Lebah dan kupu-kupu sangat. Bayangkan kalau semua video itu dikasih efek transisi ya. Bayangkan aja. Maka jadinya akan terlalu banyak distraction. Sangat suka saling matahari yang manis. Mereka terbang dari bunga ke bunga. Menikmati nektar besar yang kaya. Itu contoh yang aku bilang tuh distraction ya. Jadi makanya aku nggak terlalu doyan transisi sebenarnya. Kalau kalian emang spesifik mau cari efek, mungkin kalian bisa cari tutorial yang di lain yang spesifiknya emang lebih ke technical gimmick-gimmick editing lah ya. Yang itu kalau memang selera kalian seperti itu nggak apa-apa. Tapi aku pribadi tidak mengambil jalur yang kayak gitu. Kalaupun aku main efek yang kayak gitu, itu tuh emang bener-bener sesuatu yang perlu diemfasis, yang perlu di highlight ya. Jadi kesannya itu editingnya lebih dewasa, mature, dan sesuai tujuan atau objektif dari video gitu. Di sini tadi ada macam-macam. Sebenarnya bisa ngatur-ngatur speed juga ya. Cuma ini nggak ada contoh yang tepat. Tapi misal kalian mau naikkan speed gitu juga bisa seperti ini. Bahkan kan bisa ngatur speednya itu di seperti ini, di custom gitu, kayak misalnya jump cut gitu, lihat nih ya. Menikmati nektar besar yang kaya itu. Nektar ini membantu mereka. Oke, ini kurang cocok ya. Kadang ada pergerakan. Yang ada pergerakan itu tadi di sini ya. Ah, ini. Ini misalnya pakai jump cut. Lebah dan kupu-kupu sangat suka saling matahari yang manis. Mereka terbang dari bunga ke bunga. Menikmati. Mereka terbang dari bunga ke bunga. Menikmati. Oke. Jadi misalnya ini di sini, ini di sini, ini di sini, ini di sini. Mereka terbang dari bunga ke bunga. Menikmati.
Nah, itu contoh hasilnya ya. Gerakan lalat yang di sini apa lebah di sini tuh jadi cepet banget. Cuma nggak kelihatan karena fokusnya di sini. Tapi aku cuma ngasih kalian rough idea-nya aja ya, jump cut itu kayak apa. Dan melihat bunga matahari yang besar dan cerah. Ketika terbang dari bunga ke bunga, menikmati nektar lezat. Oke, itu contoh jump cut. Ada efek-efek lain, konsepnya adalah dari kalau kalian tampilan ini, tadi misalnya none, itu berarti nggak ada efek. Ketika ada ini, dia ke atas, itu artinya dia akan makin cepat. Kalau dia di bawah kurva garis normal ini, maka dia akan makin lambat sebenarnya. Lalu kalau peak ini, seberapa cepat transisi perubahan speed dari speed A menjadi speed B. Itu mungkin bahasa yang paling tepat ya. Kayak ini speed A, ini speed B, ini gradualnya bisa kita atur secepat apa, atau lebih lambat. Ini lebih lambat, ini lebih cepat misalnya. Jadi kalau ini misalnya di sini lebih lambat, nanti ujungnya jadi cepat nih. Contoh. Dari bunga ke bunga, menikmati nektar. Ini adegan lebih cocok kalau memang adegan yang besar kayak mobil, motor, atau orang berlari dimainin pakai efek ini tuh emang lebih berasa ya. Jadi menurut aku dibandingkan transisi, kalau memang kalian mau main video yang sinematik dan ada efek-efek emphasis, coba mainlah di jump cut ini, speed kurva ini. Semua software editing video itu ada hal-hal kayak gini, tapi keunggulan CapCut bagi pemula, kalian nggak perlu mikir mana yang mau digeser kurvanya karena dia udah kasih preset kayak gini. Kalian tinggal adjust sesuai kebutuhan kalian. Karena kalau di kayak di Premiere bener-bener custom banget. Jadi ini awalnya semua kurvanya garis normal aja, kita sendiri yang adjust di bagian mana, itu bener-bener takes time. That's why CapCut itu sangat-sangat baik untuk pemula menurut aku. Kita bisa pindah lagi ke sisi adjustment color. Saranku kalau pemula nggak perlu banyak main warna, tapi yang kalian perlu mengatur itu adalah exposure doang. Ini adalah ngatur warna ya, tanggal temperatur ini. Makin hangat, makin dingin. Ini kebetulan stok videonya udah bagus warnanya, jadi aku nggak sarankan untuk merubah lagi. Tapi jikapun kalian ada menemukan video-video yang perlu dirubah warnanya, kalian pindah, klik videonya, pilih adjustment, pilih basic aja. Saran aku untuk awal basic aja. Pilih yang adjust. Ini untuk ngatur cahayanya seterang apa. Makin ke kanan makin terang exposure, makin ke kiri makin gelap. Kontras itu makin kontras, artinya kontras makin tinggi artinya makin beda antara gelap dan terang. Jadi ini lihat nih. Terang dan gelapnya seperti ini, tapi kalau di sini terang dan gelapnya seperti ini. Jadi nggak kelihatan terlalu beda dia, lebih low kontras. Highlight itu hanya mengatur sisi terangnya saja. Yang terang ke kanan makin terang, ke kiri makin gelap, tapi hanya sisi ini. Shadow hanya mengatur sisi gelap. White hanya mengatur warna putih ke atas atau sisi terang yang paling terang. Black adalah mengatur sisi gelap yang paling gelap, cenderung ke hitam. Brilliance ini kayak overall aja, overall intensitas, tapi cenderungnya tuh kayak mengasih efek smooth gimana gitulah, dibandingkan ini lebih tajam, ini lebih ada smoothing gitu. Jadi kalau ada face yang ingin dismoothkan untuk simple editing bisa pakai Brilliance dinaikin di CapCut. Sifar itu kayak ngeblur ideal. Technicalnya di Premiere mungkin kalau lebih detail, cuma ini cuma lebih jelas, lebih gampang aja. Clarity ini meningkatkan ketajaman gambar. Semakin tinggi clarity-nya dia akan semakin banyak bintik-bintik tajam, partikel gitu. Kesannya akan seperti HDR gitu. Cuma ya konsep editing itu ya nggak perlu over semua editing. Di sini ada fade ini menimbulkan efek pudar. Hampir sama kayak low contrast, bedanya dia hanya fokus pada shadow. Jadi kalau kita mainin fade kayak gini, itu mirip dengan shadow yang kita mainin kayak gini. Ini mirip banget. Mirip. Nah, ini ke 37 dengan shadow ke sini mirip. Karena konsepnya hampir sama sebenarnya. Vignette itu kita kasih efek gelap terang di bagian sudut. Kalau ke sini dia makin gelap bagian sudutnya, kalau ke kiri dia akan makin terang bagian sudutnya. Ya, ini seperti ini. Kalau tentu segala sesuatu yang over editing akan berasa dan justru nggak enak dilihat. Jadi bisa dibilang aku pengen kasih pesan buat kalian yang baru pertama kali ngedit video. Walaupun kalian ingin explore niatnya, nggak apa-apa kan explore pada saat di room editing gini. Tapi ketika kalian export, usahakan jangan ada editing yang terlalu lebay-lebay kayak gini. Karena akhirnya terkesan itu aku bilang cheesy atau murah. Biarkan kalian sebagai pemula, tapi memiliki kesan itu yang nggak apa-apa dianggap orang basic, editingnya basic. Tapi itu everlasting dan nggak kelihatan
murah atau over edit gitu. Itu tips dari aku, kalian boleh pakai boleh enggak, terserah. Ini lebih advance lagi, ini konsepnya sama kayak basic, hanya saja lebih presisi karena kita main kurva. Ini adalah highlight, ini adalah midtone, ini adalah shadow. Kalau tadi kita ingat di sini tidak ada istilah highlight, shadow, dan black. Tapi sini ada midtone. Ini adalah white, sini bagian highlight, sini adalah midtone. Midtone itu bagian tengah, bagian shadow, bagian gelap yang kita atur. Ini bagian black. Ya, ini ke sun fading tadi, kayak tadi mirip. Sesimpel itu sebenarnya. Kebanyakan orang kalau mau menaikkan kurva, saranku bisa pakai S-curve, ini diturunkan misalnya. Dinaikkan. Diturunkan lagi. Akan memberikan kontras yang sangat terkontrol. Karena kita yang ngatur kontrasnya. Bahkan di sini lebih dalam lagi kita bisa ngatur dari RGB-nya kontrasnya. Kita lihat di sini. Bisa main coloring di sini. Kalian mau take out hijau bisa, misalnya gini. Aku hijaunya mau lebih merah. Atau hijaunya mau lebih seperti apa bisa diatur di sini. Tapi ini not for pemula ya, not for pemula, tidak untuk pemula. Kalian bisa skip bagian ini. Ini juga lebih advance lagi. Ini berarti seperti color wheel di Premiere dan DaVinci Resolve. Shadownya aja bisa kalian atur warnanya mau kecenderungannya kemana. Tapi karena ini pemula, saranku nggak usah dipakai. Dan kebetulan di CapCut Pro, di CapCut ini untuk color wheel itu sifatnya fitur Pro. Jadi kalian nggak perlu pakai. Cukup di sini aja kalian. Mentok pun hanya di HSL. Ini juga next step lah kali ya. Kalau kita bahasin spesifik hanya bahas coloring. Tapi bisa juga kalian pakai LUT. Pakai LUT browser dari cari di tempat lain. Cuma LUT itu cocok-cocokan sifatnya. Nggak semua LUT itu akan cocok ke semua video karena dia tuh punya basis kamera apa, pakai color profile apa, itu lebih dalam lagi pendalamannya. Jadi tidak kusarankan bagi pemula menggunakan LUT. Cukup basic exposure yang kalian atur. Jika terlalu gelap kalian terangkan sedikit pakai exposure gitu. Jika terlalu kontras kalian turunkan sedikit. Jika kurang kontras bisa kalian naikin. Kalaupun mau belajar sedikit itu bisa main di kurva. Ini adalah saranku pertama kali edit color hanya sebatas ini. Ini dijamin udah lebih baik daripada tidak sama sekali sebenarnya. Kalau mengatur ukuran video itu kalian bisa pakai di basic di sini, kalian bisa ngatur scale di sini. Ini juga bisa pakai keyframe. Maksudnya gini, kalau pakai keyframe tuh gini. Contoh, awal kali videonya dimulai itu pakai starting point-nya di scale segini. Sambil videonya berjalan, scale-nya turun ke 100. Jadi bisa seperti ini jadi ya. Lebah dan kupu-kupu sangat suka saling bunga matahari yang manis. Lebah dan kupu-kupu sangat suka saling bunga matahari yang manis. Mereka terbang dari bunga ke bunga. Itu contoh aja, bisa kita ngatur scale zoom kayak gitu, tapi aku nggak akan pakai, cuma sekedar ngajarin kalian aja kita bisa ngatur kayak itu. Kita bisa langsung ekspor dengan cara klik ekspor. Ini penting tuh kalian perhatikan ya, tips ekspor. Kalian bisa kasih judul di sini misalnya test video CapCut misalnya whatever, kalian bisa nyimpan di folder mana. Ini aku buat ada latihan CapCut. Itu juga di sini ada output, bisa terserah. Bisa atur resolusinya 1080 atau 2K atau 4K. Untuk basic banget pertama kali ngedit bisa 1080 aja karena udah lebih dari cukup sebenarnya. Kita pakai 1080. Custom di sini ada recommended. Kalian bisa pakai recommended aja kalau kalian masih bingung. Jadi ini membuat kodeknya jadi H264. Saranku kodek itu pakai H264 aja karena semua device HP low series pun juga H264 bisa putar. Tapi kalau HEVC ini hanya di flagship tertentu dan di beberapa HP aja lah, jadi kurang bisa dibaca di semua HP. Kalau untuk format pakai MP4 aja biar lebih ringan filenya. Kalau mau lebih kualitas lebih tinggi bisa pakai Move. Kalau frame rate saranku 24 fps biar kelihatan sinematiknya. Jadi motion blur itu juga lebih filmic lah ya, karena standar film itu adalah 24 fps sebenarnya. Untuk lebih dalamnya lagi perlu another video lagi. Nah ini audionya bisa kita ekspor sendiri terpisah. Kalau kita checklist dia akan kalau kita checklist audio dia akan mengekspor sebagai audio. Artinya dia akan ekspor video dan dia akan ekspor audio saja. Jadi kayak kalian mau misalnya video podcast
mau nyebar satu file video untuk di YouTube misalnya, tapi kalau untuk audionya pengen di Spotify misalnya, kan sekali ekspor bisa dapat dua file itu. Karena kita nggak perlu MP3, kita unchecklist. Lalu di sini bisa pakai caption jika caption terpisah sifatnya SRT, file SRT jika kita pakai fitur Pro, tapi kita enggak, kita langsung ngeblend tadi ke dalam videonya. Di sini kita edit cover, ada fitur edit cover di sini. Kita bisa select from video, mau ngambil bagian cover yang mana misalnya. Bahkan kita bisa edit lagi misalnya. Kita mau ambil template dari desain yang ada di CapCut, yang penting koneksi internetnya ada. Ya, ini kita lihat contoh template-nya. Dia akan ngambil dari stok template, terserah kalian mau pakai atau enggak. Kalian mau buat sendiri di thumbnail pakai Photoshop atau Canva di luar, bebas aja. Kita nggak akan fokus ke sana nih, cuma to give you the rough idea bahwasannya fitur itu udah ada langsung di dalam sini. Mau nambah apa ini udah another topik lagi ya soal desain thumbnail. Cancel, kita bisa template, exit, kita bisa klik export. Kalau udah jadi dia akan langsung muncul di sini hasil videonya secara preview kecil, dan dia akan generate juga untuk ukuran TikTok otomatis. Tapi ketika kita pengen ekspor, dia akan perlu fitur Pro ya, pakai CapCut Pro ya. Jadi dia bisa generating sendiri. Kita buka foldernya. Nah, ini udah jadi nih. Jadi begitulah cara buat video. Video ini cukup panjang, tapi aku yakin ini bisa membuat kalian memahamin basic editing video yang proper, dengan export yang proper, dan tips-tips ala pro, supaya kalian itu nggak terjebak untuk over edit yang nggak perlu, mengasih style yang nggak perlu, yang akhirnya membuat video kalian itu jadi kesannya kelihatan pemula banget. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See you!